Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai memahami protokol kesehatan. Teman-teman, pada kondisi kita sekarang ini tentunya kita harus hidup bersih dan juga sehat dan harus mematuhi protokol kesehatan yang ditaati oleh masyarakat agar diri kita terhindar dari COVID-19. Nah, tujuan layanan ini yang pertama mengidentifikasi berbagai macam perilaku yang sesuai dengan protokol kesehatan. Yang kedua, menjelaskan tentang protokol kesehatan COVID-19. Yang ketiga, mengklasifikasi perilaku taat protokol kesehatan. Dan yang keempat, menganalisis perilaku yang dapat mencegah tertularnya COVID-19. Nah, yang pertama, kita harus menjaga kebersihan tangan. Membersihkan tangan kita bisa kita gunakan dengan cairan mencuci tangan ataupun hand sanitizer. Nah, kalau permukaan tangan kita tidak terlihat kotor, kita bisa menggunakan hand sanitizer saja. Akan tetapi, apabila tangan kita kotor, maka kita harus membersihkannya dengan sabun dan juga air mengalir. Nah, tata cara mencuci tangan yang benar pun harus seperti ini, seperti gambar yang ada di layar kalian. Yang pertama yaitu membasahi seluruh tangan dengan air bersih dan mengalir. Yang kedua, gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan juga sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku. Yang keempat, bilas tangan dengan air bersih dan mengalir. Dan yang kelima, keringkan tangan dengan tisu atau handuk atau juga keringkan dengan diangin-anginkan. Nah, selanjutnya jangan menyentuh wajah. Kalau tangan kalian dalam kondisi yang belum bersih, sebisa mungkin hindarilah untuk menyentuh area wajah, terutama mata, hidung, dan juga mulut. Kenapa? Karena bisa saja di dalam tangan kita terdapat virus yang kita dapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Nah, kalau menyentuh wajah, khususnya di bagian mata, hidung, dan mulut, maka virus akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya, terapkan etika batuk dan bersin. Nah, ini teman-teman, kalau kita batuk dan bersin, tentunya tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Dan virus itu bisa saja mengenai atau terpapar ke orang lain. Dan orang lain juga bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Nah, terlepas dari apakah kita memiliki virus corona atau tidak, etika batuk dan bersih ini harus tetap kita terapkan. Caranya, nah, pada gambar yang di atas ada 3 gambar nih. Ada 3 orang. Yang pertama, ia ketika batuk dan bersin, ia sekedar menutup mulut dan hidungnya. Yang di tengah, ia menutupnya dengan sapu tangan. Dan yang ketiga yaitu menggunakan lengan atas bagian dalam. Nah, untuk gambar 1 itu merupakan etika yang salah. Sedangkan untuk gambar 2 dan 3 itu merupakan etika yang benar. Karena ketika menggunakan lengan atas bagian dalam ini, itu dinilai paling aman untuk menutup mulut dan juga hidung, karena tidak digunakan untuk beraktivitas menyentuh wajah, sehingga relatif aman.
Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan tisu ataupun kain. Tapi setelahnya harus langsung kita buang ke tempat sampah. Yang keempat, memakai masker. Nah, kalau kita memiliki gejala gangguan pernafasan, maka kenakanlah masker medis kemanapun saat kita keluar. Karena dari informasi yang saya lihat, ketika menggunakan masker medis saat kita mengalami gejala gangguan pernafasan, virus yang akan tersebar itu relatif lebih kecil dibandingkan masker biasa. Nah, tapi masker medis ini hanya bisa digunakan satu kali dan harus segera diganti. Dan jangan lupa buang masker tersebut di tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan setelah itu. Akan tetapi, kalau misalkan kita tidak memiliki gejala apapun, kita cukup gunakan masker non-medis saja. Yang kelima, jaga jarak. Nah, untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak kita dengan orang lain minimal 1 meter. Apalagi kalau orang lain tersebut menunjukkan gejala gangguan pernafasan. Nah, teman-teman harus menjaga jarak antara satu sama lain minimal 1 meter. Nah, lalu selanjutnya isolasi mandiri. Nah, bagi kita yang merasa tidak sehat seperti mengalami demam, batuk, pilek, nyeri, tenggorokan, atau sesak nafas, coba kita untuk sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri dalam rumah. Tetap berada dalam rumah dan tidak mendatangi tempat kerja, sekolah, atau tempat umum lainnya. Karena memiliki resiko infeksi COVID-19 dan menularkannya kepada orang lain. Dan yang terakhir, jaga kesehatan. Selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga dengan berjemur sinar matahari pagi selama beberapa menit, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, dan melakukan olahraga ringan. Serta istirahat yang cukup juga sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Nah, teman-teman, itulah protokol kesehatan yang harus kita patuhi agar diri kita terhindar dari berbagai macam virus, baik virus COVID-19 ataupun virus yang lainnya, dan akan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang sehat selalu. Saya akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.